Suasana sore menjelang ibadah malam Natal, hujan deras. Semoga umat yang hadir sehat semua, tetap semangat. Sebagian sudah hadir, baik para pelayan ibadah Tuhan Yesus memberkati umat yang dalam perjalanan, tidak dengan selamat semuanya. Hujan makin deras. Airnya mengalir lewat tembok. Makin dekat kita. Semangatnya umat yang hadir untuk ibadah malam Natal. A few moments later. Wahai umat, kita yang berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku terlebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Penantian itu sudah hampir genap. Mari kita bersuka cita, mari kita bersama memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 1 Hai Kristen Nyanyilah. Ibadah malam Natal ini kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya menyelamatkan dunia. Kasih
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita mau lihat di tahun 2022 ini, tentu setiap kita banyak sekali mengalami musim yang Tuhan berikan. Ada yang mengalami suka, mungkin juga ada yang mengalami duka, bahagia, bahkan pun sedih. Ada hal-hal yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagai manusia mungkin kita akan kecewa, tapi satu hal yang bisa saya sampaikan melalui ibadah kita pada malam hari ini adalah Tuhan selalu baik. Tuhan selalu beserta dengan kita. Bahkan dalam kondisi yang mungkin membuat kita sesak, yang mungkin membuat kita merasa bahwa aduh Tuhan kemana ya? Tapi saya selalu percaya Tuhan selalu baik karena kasih, setia dan karunia-Nya selalu hadir bersama dengan kita. Bapak dan Ibu, hidup manusia itu dinamis. Banyak sekali yang akan terjadi, selalu berganti dan juga selalu berubah. Tapi kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup kita, di sepanjang jalan hidup yang kita arungi. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang menyediakan apapun yang kita butuhkan. Bila saat ini kita merasa aman, kita merasa tentram, kita boleh percaya karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mari sama-sama kita satukan hati, kita angkat pujian dari KJ 94, Hai Kota Mungil Bethlehem.
Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk peristiwa yang besar yang pernah terjadi di dalam kehidupan umat manusia dan menjadi peristiwa yang terus menerus dikenang oleh dunia. Terlebih bagi kami umat-Mu, dengan segala kerendahan hati kami datang memohon tuntunan Roh Kudus-Mu supaya diberi hikmat untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu, mengimani serta melakukannya dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah yang telah nyata, kami memohon. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama perhatikan pembacaan Alkitab yang diambilkan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Kita perhatikan pada pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, yaitu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka
tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Mengandung itu kan bukan karena keinginan manusia, tetapi itu adalah karya Allah, Roh Kudus yang berkenan diam dalam diri Maria, yang sudah disampaikan oleh malaikat Tuhan. Baik yang kita perhatikan kemarin ketika menjumpai Yusuf atau menjumpai Maria, dan pada saat ini menjumpai, yaitu para gembala yang sedang menggembalakan dombanya. Gembala di sini menjadi representasi orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhatikan. Karena memang gembala ini hanya gembala upahan, bukan gembala pemilik. Jadi dia di mata masyarakat itu dianggap remeh. Tetapi justru Allah memperhatikan mereka. Sebagaimana kita orang yang berdosa, orang yang penuh dengan kelemahan, tapi Allah mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan masuk pada prosesi penyalaan lilin malam Natal. Dunia
jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Dari tadi kamu ngomong terus, merocos terus, saya stres aku kalau begini. Pak Pendeta itu memang tadi bilang bahwa Natal itu bukan hanya perayaan saja, bukan loh Pak. Kita itu bersekutu. Allah datang untuk mencintai kita. Allah datang hadir mencari dan menyelamatkan kita. Mosok bersyukur aja lumpur toh Pak. Apa yang 2 jam datang itu kamu dipecat? Ibadah Natal itu sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, Bu. Kalau mau ibadah kan bisa lewat live streaming, bisa lewat laptop atau HP. Toh persembahan setiap minggu Bapak transfer. Langkah sekarang teknologi bisa membantu agar kita bisa lebih mudah. Jadi buat apa pergi ke gereja? Nggak penting itu. Saya ganggu aku dulu nak. Bapak baru repot. Kamu masuk dulu ya. Beda loh Pak. Persekutuan itu masa penuh, masa tidak datang. Minggu tahun kemarin tidak datang. Ini sudah datang dengan alasan yang sama. Udah 2 kali itu bilang begitu ya. Kalau lama-lama begini Bapak bisa stres. Bapak mundur. Sekarang itu jadi pemarah banget kok. Tidak tahu kenapa. Tuhan, apakah aku salah? Kalau aku hanya rindu untuk beribadah dengan suamiku, dengan anak-anak bersama-sama. Akhir-akhir ini suamiku menjadi sangat pemalas. Tuhan, ubahlah suamiku ya Tuhan, supaya dia menjadi suami yang mempunyai kasih yang murah-murah kepada Engkau seperti itu ya Tuhan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.